Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang mana Allah memberikan rahmat dan ampunannya, serta bulan yang mana Allah menutup seluruh pintu-pintu nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah kami Al-Fakir menyampaikan tentang apa ibadah yang patut kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kita semuanya yang masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam perintah dan larangan. Sesungguhnya ini adalah untuk manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsinya yang mengatakan bahwa sesungguhnya wahai para hambaku, mulai dari awal hingga akhir ketika aku menciptakan manusia dan jin, dari semua golongan itu mereka adalah golongan orang-orang yang solehin, bahkan kebaikannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak akan mengurangi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, seandainya aku menciptakan seluruh makhluk ini, manusia dan jin, apabila mereka lebih jelek dan lebih buruk daripada makhlukku, yakni iblis, maka sesungguhnya perbuatan mereka tidak akan mengurangi kekuatanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, yang artinya bahwasanya kita diberikan Allah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan ini bukan karena Allah membutuhkan puasa kita, tetapi karena puasa Ramadan ini adalah sebuah kebutuhan kita sebagai manusia. Selama 1 tahun kita makan, minum, tetapi di dalam bulan suci Ramadan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sistem yang mana ini adalah menjadi sebuah proses kita menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan Allah memberikan perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kita harapkan adalah kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Lantas ma'asyiral muslimin, apa ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin, kita ingat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Ketika kita dalam bulan suci Ramadan ini adalah menjadi sebuah support bagi kita, motivasi bagi kita bahwasanya surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Mungkin ketika kita di bulan suci Ramadan ini adalah media dan momen bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan ibadah kita akan dilipat gandakan, 1 kebaikan menjadi 700 kebaikan, bahkan tidak terhingga menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan suci Ramadan kita tingkatkan ibadah kita membaca Al-Quran. Ketika kita melaksanakan itu, maka kita akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hafidil lisan, menjaga lisan kita. Momen bulan suci Ramadan adalah momen bagi kita untuk bisa merubah diri kita yang mungkin selama ini kita menjadi orang yang mudah menyinggung perasaan orang lain. Kita yang biasanya mungkin menjadi orang yang mudah menyakiti hati orang lain.
Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi ketika kita ber-WA-an, ketika kita chat dengan orang lain, dengan media sosial, kita sering menggunakan kata-kata yang kurang baik, yang mungkin menurut kita baik, tetapi menurut orang lain tidak baik, karena menyinggung perasaan orang lain. Yuk, di bulan suci Ramadan ini kita coba untuk perbaiki diri kita, untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, untuk menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk orang lain, sehingga kita akan dirindukan oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa mut'imil ji'an, berikanlah sebagian harta kita untuk sedekah. Momen bulan suci Ramadan ini kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi pada nomor 807, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrih min ghairi ayyan qusa min ajli lis-sha'imi syai'un. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada hadis nomor 1746, man fattara sha'iman falahu mislu ajrih wa laysa ayyan qusa min ajrih. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahala bagi dia adalah sama seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang melaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita dalam Ramadan ini, marilah kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Bukankah kanan kiri sanak saudara kita mungkin ada yang masih membutuhkan uluran tangan kita? Ketika kita memiliki rezeki yang cukup, rezeki yang lebih, marilah kita sisihkan untuk membantu mereka. Insya Allah di bulan Ramadan ini semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini, siapakah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang mana mungkin kita tidak bertemu lagi di bulan-bulan yang akan datang. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang mungkin bekerja agak berat, tetap kita semangat, kita niatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Ketika kita melaksanakan puasa dengan keikhlasan, insya Allah kita akan kuat melaksanakan puasa itu, walaupun mungkin pekerjaan kita cukup berat. Ma'asyiral muslimin, orang kadang-kadang mengatakan bahwasanya bagi orang yang bekerja keras tidak usah puasa. Ini adalah perkataan yang salah. Oleh karena itu, kita masih memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ketika malam hari kita niatkan diri kita untuk berpuasa bulan Ramadan, kita bekerja bagaimana mestinya, dengan keikhlasan dan dengan penuh ketulusan. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan keceriaan. Tetapi ketika seandainya kita memang betul-betul tidak kuat, maka kita boleh tidak berpuasa, membatalkan puasa, tetapi kewajiban kita adalah mengganti di hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu, ibadah bulan Ramadan ini ibadah yang tidak bisa diganti sesungguhnya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Seandainya kita tahu, seandainya umat Muhammad tahu akan keistimewaan bulan Ramadan, maka seluruh umat Islam akan meminta bahwa sepanjang tahun adalah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah sekali lagi momen yang penuh barokah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan puasa Ramadan dengan kesungguhan. Kita laksanakan membaca Al-Quran dengan penuh semangat. Kalau seandainya kita bisa satu hari satu juz, maka itu akan lebih baik, bahkan 2 juz, 3 juz dan seterusnya, sehingga dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ketika kita memiliki rezeki yang lebih, kita berikan, kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan, dan tentunya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesemangatan, diberikan Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana janjinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan
dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Akhirnya, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.